Orang yang zolim mungkin maksudnya. Orang yang zolim tidak sadar kalau sedang menzolimi orang lain. Ya. Nah, gimana cara menegurnya, Ustaz? Baik, pemirsa Barakallah SCTV dimanapun Anda berada, juga kepada para bunda solihat dari Majelis Talim Ahsanu Amalah dan Bani. Nah, Alhamdulillah. Baik, Ibu yang bertanya, jadi di dalam Al-Quran surat ke-16, 16, juz ke-14, 14, ayat 125. 125. Yeah. Lancar ya? Lancar dong, kan dibisikin. Ya, di mana Allah menyerukan buat kita semua, apalagi seperti pertanyaan Ibu barusan, kita sebagai orang yang dekat, apa bahasa firman-Nya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah untuk kepada jalan agama Tuhanmu dengan cara bil hikmah dan nasihat yang baik. Jadi sahabat yang baik itu bukan hanya yang menerima ia walaupun sahabat kita itu lagi salah. Jadi sahabat yang baik itu yang bisa mengatakan kepada temannya walaupun itu kata dia baik tapi dalam sedang kondisi menzolimi kita harus bisa berkata walaupun kulil haq walau kana muran. Katakan itu pahit ya katakan itu kebenaran walaupun pahit kenyataannya. Caranya di dalam Al-Quran tadi surat An-Nahl ayat 125 Allah mengasih tahu caranya dengan nasihat yang baik. Karena biasanya udah Abdel, Ya. itu orang-orang yang kelilipan nggak bisa niup matanya sendirian. Betul, minta ditiupin. Ya. Ya. Nah disinilah peran sahabat yang baik, ya, yang mana untuk mengingatkan bahwasanya perilakunya yang dia nggak sadar itu telah menzolimi saudaranya. Contoh. Dalam bab rumah tangga saja bertetangga. Ini si fulan memang orang ada. Merasa dengan uangnya yang ada. Dia tinggal nunjuk-nunjuk aja. Misalkan pengen ya di mana dia mau meninggikan bangunan rumahnya. Kemudian makin tinggi alhasil dia punya atapnya. Ternyata dari dinding rumahnya dia nggak sadar. Di tetangganya ada rumah. Di mana tetangganya yang memang kecil otomatis menutup tuh. Di mana sirkulasi untuk udara yang ada pada tetangganya. Ya. Nah dia nggak merasa tuh. Nah padahal itu hal yang sangat menzolimi sekali. Ini dalam adab dalam bertetangga. Nah kita yang merasa temannya, lantas apalagi orang yang dizolimi sudah curhat kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan, mengingatkan kepada saudara kita, sahabat kita yang dia nggak secara nggak langsung udah menzolimi saudara kita. Nah urusan dia mau menerima atau enggak nerima itu nomor 17. Tapi mengingatkannya itu nomor wahid. Nah itu caranya Ibu ya. Nah kalau misalkan enggak mempan juga ternyata. Waduh siapa kamu? Ya kamu belum bisa agama apa-apa mau ngajarin saya. Ada ghibah yang diperbolehkan. Nah ghibah itu enggak boleh. Tapi ada yang diperbolehkan. Ternyata sudah berikhtiar. Menyampaikan langsung enggak mempan. Waduh kayaknya si fulan nih bisa tunduk dan mau mendengar sama guru saya. Nah silakan curhatkan, ceritakan. Bukan untuk membuka aib saudara kita, tapi kita tahu orang yang kita ceritakan, guru kita ini atau mungkin sesepuh di situ, dia juga bisa menjaga rasa itu dan khusus dia tahu untuk membicarakan kepada yang bersangkutan untuk mencari solusinya. Ya. Karena jujur udah, ini kasihan kalau yang dizolimi sudah angkat tangan, lantas berdoa, wah ngeri kali, arem-arem berasa anget. Cakep. Akibatnya serem banget. Ya. Begitu. Kalau misalnya bos yang zolim sama kita mau negor juga sungkan. Gimana caranya? Ya kalaupun pimpinan kita yang ternyata berbuat zolim kepada kita, ini negara kita negara hukum. Ya. Ya, nah silahkan tentunya yang namanya Indonesia negara yang demokrasi, makanya ada Pancasila. Nah sampaikanlah bagaimana ya keluhan kita yang tetap dengan cara nggak arogan, nggak sifatnya serampangan, penuh dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu silakan, tidak ada masalah.